1944 aku, Ode Biao, bisa mengalahkannya. Benar saja. Phoenix tampak sedikit bingung saat mendengar ini. Sudah begitu lama sehingga dia tidak dapat mengingat banyak hal. Dia bahkan tidak ingat namanya sendiri, apalagi tempat kematiannya. Sang Phoenix mengepalkan pedang di tangannya. Dia sedikit bingung. Bagaimana aku bisa mati? Pedangku gagal membunuh lawanku. Zhang Yi melanjutkan. Pedangmu mungkin tajam, tetapi kau tidak bisa membunuhku. Karena sebelum kau menghunus pedangmu, aku sudah melihat semua lintasan pedangmu. Jadi aku akan menghindari pedangmu. Zhang Yi berkata demikian dan tidak berkata apa-apa lagi, melainkan menggunakan kekuatan sucinya untuk memurnikannya menjadi pedang ajaib. Pedang iblis merah berwarna darah adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Raja bersayap 6 Itugal dan inti dari seluruh teknologi peradaban mekanik. Tak perlu dikatakan, itu sangat sulit. Ayo, aku berdiri di sini. Bisakah pedangmu mengenaiku? Zhang Yi memegang pedang di kedua tangan, menatap burung Phoenix, dan berkata dengan dingin. Burung Phoenix itu menatap Zhang Yi. Niat membunuh tampak jelas di matanya. Tetapi ketika dia memikirkan kemampuan Zhang Yi dalam mengendalikan waktu, sedikit keraguan muncul dalam hatinya. Bisakah pedangnya mengenai Zhang Yi? Keduanya saling berhadapan di udara, dan Phoenix menatap Zhang Yi untuk waktu yang lama. Zhang Yi mengambil posisi, tidak berani bersantai sejenak. Bandul di mata kirinya berayun saat ia menunggu lawan melancarkan serangan terkuat. Dia tidak bisa kalah. Namun, hasil terburuknya adalah meluncurkan serangan balik menggunakan Moment of Blue Sky. Tetapi bukan itu yang diinginkannya. Karena ada beberapa mayat hidup kuat lainnya yang menunggu untuk melawannya di dekatnya. Ia harus memastikan bahwa ia memiliki cukup kekuatan untuk bertarung melawan yang lain. Phoenix memegang pedang erat-erat di tangannya. Dia mencoba menenangkan dirinya dan memperbarui tekadnya untuk menang. Zhang Yi tidak memberinya kesempatan ini. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk berjalan cepat menuju burung Phoenix. Tanah di bawah kakinya penuh magma, bergelembung dengan energi. Panasnya luar biasa, tetapi tidak dapat merusak baju zirah iblis itu sedikit pun. Zhang Yi memegang pedang ajaib merah. Ujung pedang menyapu magma, menyapu bongkahan batu yang mengeras. Percikan api pun beterbangan. Karena kamu ragu-ragu, biarkan aku pergi dulu. Zhang Yi berteriak keras. Aku boleh membiarkanmu melihat pedangku terlebih dahulu. Sang Phoenix menatap Zhang Yi dengan heran. Dia terkejut bahwa pihak lain benar-benar memilih untuk mengambil inisiatif menyerang. Tidak, pedangnya tidak sebanding dengan pedangku. Itu hanya taktik psikologisnya. Phoenix menyadari hal ini. Dia telah melihat Zhang Yi beraksi. Indeks kemampuan Zhang Yi sangat tinggi dan keterampilan bertarungnya juga sangat canggih. Tetapi pedang Zhang Yi tidak sebanding dengannya. Saya datang. Zhang Yi berlari di atas lahar. Semakin lama semakin cepat. Dan mendekati burung Phoenix dengan momentum yang tak terkalahkan. Sebelum Phoenix bisa sepenuhnya menenangkan emosinya yang terguncang, Zhang Yi sudah mendekat. Dengan pedang iblis merah terangkat tinggi, Zhang Yi melompat ke udara seperti seekor naga yang melompat ke dalam jurang. Dan lingkaran cahaya gelap besar muncul di belakangnya. Itulah energi antimateri yang diserap dari kehampaan, yang bahkan dapat melahap api di sekitarnya. Zhang Yi menjadi pusat lingkaran cahaya di kehampaan. Materi gelap seperti air yang mengalir melilit tubuhnya dan menelan pedang di tangannya. Pedang ini menebas dari udara dengan kekuatan besar. Phoenix tidak punya pilihan selain menghadapi serangan itu. Kalau tidak, jantung spiritualnya akan hancur total. Dengan ayunan pedang, lahar berguling kembali, lautan api mengalir, dan cahaya keemasan melesat ke langit. Namun di tengah kekacauan itu, ia langsung ditelan oleh gelombang gelap. Saat Phoenix mulai goyah, dia sudah kalah. Bagaimana mungkin jiwa yang hancur, yang tidak lagi menjadi dewa perang yang tak terkalahkan, dapat mengalahkan Chaos yang percaya diri dan kuat? Pedang itu menembus udara dan burung Phoenix pun kalah total. Pikirannya menjadi kacau dan ujung pedangnya menjadi tumpul. Bila pedang kehampaan gelap melahap semua yang ada di depannya,
dan ujung pedang merah terentang dari kehampaan, menebas ke arah kepalanya dengan cahaya mematikan. Engah! Tubuh burung Phoenix terbelah dua. Asap hitam pekat mengepul ke angkasa, dan Zhang Yi melewati kedua bagian tubuhnya. Tidak jauh dari situ, hantu-hantu lain menyaksikan kejadian ini dengan ekspresi acuh tak acuh, dan tidak ada seorang pun yang berencana untuk datang membantu. Hanya saja Zhang Yi mengalahkan dua hantu kuat secara berturut-turut, yang benar-benar membuat mereka mengagumi Zhang Yi dan tidak lagi menganggapnya sebagai manusia sombong di generasi selanjutnya. Akan tetapi, mereka akan selalu melirik kepala suku primitif di sudut kerumunan, sengaja atau tidak sengaja. Mereka berdua merupakan orang-orang generasi ke-6, dan keduanya merupakan orang-orang kuat yang memasuki mata iblis untuk menyegel Mammon. Mengapa tampak adanya kesenjangan yang begitu besar? Ode Biao memiliki aura yang menyeramkan. Sebagai praktisi perdukunan, ia terkontaminasi oleh jiwa-jiwa yang telah mati yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang dia telah berubah menjadi hantu. Dia merasa tidak ada seorang pun yang boleh mendekatinya. Dia merasakan tatapan orang lain, dan api tak bernama muncul di hatinya. Saya akan bertarung selanjutnya, katanya dengan suara serak. Anda. Biarawati berwajah hantu itu menggenggam kedua tangannya, seolah sedang berdoa, dan dia hanya mengucapkan satu kata sebagai tanggapan terhadap kata-kata Ode Biao. Kedengarannya seperti pertanyaan, tetapi lebih seperti ejekan. Hantu-hantu lainnya juga mempunyai ekspresi bercanda di wajah mereka. Dia teman hidupmu, kan? Apa kau benar-benar ingin dia menemanimu? Hahaha. Tapi kamu sudah mati dan dia masih hidup. Jadi sepertinya dia lebih kuat darimu. Kamu tidak sebaik dia saat kamu masih hidup, apalagi setelah kamu meninggal. Ode Biao dengan marah mengepalkan tongkat tulang yang terbentuk dari energi hitam di tangannya. Aku punya cara untuk mengalahkannya. Aku punya metode yang ampuh. Yang lainnya tetap diam. Mereka tidak perlu berjuang untuk apapun. Lagi pula mereka punya banyak waktu. Ini kesempatan bagus bagi Ode Biao untuk mencobanya dan melihat kartu apa lagi yang dimiliki anak manusia dari generasi selanjutnya itu. Setelah Zhang Yi mengalahkan Phoenix, dia berbalik dan melihat. Tubuhnya yang besar terbelah menjadi dua bagian, kemudian berubah menjadi magma dan meleleh di tanah. Namun tak lama kemudian magma berubah menjadi pusaran raksasa dan keluarlah gas hitam pekat disertai dengan terbentuknya kembali tubuh burung Phoenix. Ada kebingungan dan sedikit penyesalan yang mendalam di mata burung Phoenix. Tetapi dia tidak menyerang Zhang Yi lagi karena dia tahu dia telah kalah dan dia mampu untuk kalah. Aku benar-benar berharap pukulan yang baru saja kau lakukan benar-benar dapat membunuhku. Tapi kau tahu, bahkan kematian pun sulit bagiku. Zhang Yi menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Tetapi bagaimana jika aku berhasil menyegel Mammon? Secercah harapan tiba-tiba muncul di mata burung Phoenix, bagaikan orang yang hampir tenggelam meraih sedotan penyelamat. Aku tidak tahu, tidak ada yang tahu seperti apa rasanya. Ada keraguan dan kebingungan dalam suaranya, seolah-olah tahun-tahun yang panjang telah membuatnya melupakan banyak hal. Meskipun kau mungkin tidak bisa meninggalkan tempat ini, meskipun kau mungkin tidak bisa menyegel Dewa Raksasa Druk, tapi kuharap kau bisa melakukannya.